Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah analisa proyek sistem informasi, kita sekarang masuki pertemuan 6, yaitu tentang manajemen biaya. Tujuan dari pertemuan 6 ini yaitu untuk memahami penyebab estimasi yang buruk, pendekatan mengenai estimasi biaya, cara mengatasi estimasi biaya yang buruk. Definisi atau pengertian dari biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan, seperti dolar, rupiah, dan lain sebagainya. Manajemen biaya proyek termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Nah, bagaimana tahapan di dalam membuat manajemen biaya proyek? Pertama, kita harus mengetahui estimasi biaya, yaitu membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi pada saat kita membuat estimasi biaya, kita harus memperkirakan atau mengestimasi biayanya serta SDM yang terlibat di dalam sebuah proyek. Anggaran biaya mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Pengendalian biaya mengendalikan perubahan dana proyek, ya. Jadi di dalam membuat suatu proyek pasti biaya ini sangat penting. Tidak asal kita membuat pendanaan atau biaya proyek saja, yang harus dipikirkan adalah apakah dana yang telah kita anggarkan, yang telah kita estimasikan, ya sesuai dengan waktu proyeknya. Jangan sampai dana tersebut ya sebelum waktunya sudah habis. Maka dari itu harus dibuat yang namanya manajemen biaya. Ya. Nah, di dalam proses cost management ada beberapa yang bisa kita pilih untuk membuat manajemen biaya. Ada yang disebut dengan cost estimating. Kalau ingin membuat cost estimating dengan menggunakan inputnya enterprise environmental factor, organisasional, dan lain sebagainya. Tools dan teknik yang digunakan seperti analog estimating, lalu ada lagi parametric, ya, dan lain sebagainya. Outputnya adalah activity cost estimate. Nah, kalau ingin membuat cost budgeting, kita bisa menggunakan inputnya seperti WBS yang pernah Anda pelajari, lalu toolsnya cost aggregation, ya, atau parametric estimating. Nah, outputnya adalah cost baseline. Nah, ini yang nanti dicontohkan di slide ini. Kalau cost control bisa menggunakan inputnya cost baseline, ya, lalu toolsnya bisa cost change dan lain sebagainya. Outputnya bisa menggunakan cost estimate, cost baseline dan lain sebagainya. Estimasi biaya. Penting dari tahapan ini adalah estimasi biaya. Kenapa? Sangat penting membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola dalam suatu proyek. Tipe-tipe estimasi biaya, ada yang disebut ROM atau Rough of Magnitude. Nah, kapan dilakukannya? Kalau ingin mengambil estimasi ini 3-5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Nah, mengapa dilakukan? Nah, untuk memberikan estimasi biaya dalam rangka proyek, dalam rangka seleksi proyek. Nah, akurasinya berapa lama? 25% sampai dengan 75%. Lalu ada lagi budgetary. Kapan dilakukannya? 1 sampai dengan 2 tahun sebelum proyek dilakukan. Mengapa dilakukan? Untuk mengestimasi budget organisasi. Akurasinya 10% sampai dengan kurang lebih 25%. Definitif 0 sampai tahun sebelum proyek dilakukan. Mengapa dilakukan? Untuk mengestimasi biaya detail sebuah proyek. Akurasinya 5 sampai dengan kurang lebih 10%. Nah, ada berbagai macam masalah utama di dalam estimasi biaya sebuah proyek IT misalkan. Membuat estimasi untuk proyek perangkat lunak yang besar merupakan pekerjaan yang cukup besar.
mengingat bahwa estimasi biaya dilakukan pada berbagai level proyek. Banyak orang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman akan pekerjaan yang berkaitan. Solusinya adalah cobalah untuk melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Nah, setiap orang memiliki bias masing-masing akan estimasi. Solusinya, berikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tidak bias. Manajemen menginginkan sejumlah tawaran, bukan estimasi sebenarnya. Manajer proyek harus bisa bernegosiasi dengan sponsor proyek agar dapat membuat estimasi biaya yang realistis. Ya, jadi ada berbagai macam masalah utama dalam estimasi biaya, khususnya misalkan contoh proyek IT. Nah, hal ini harus benar-benar kita pastikan atau kita yakinkan kira-kira seperti apa biaya-biaya yang memang harus nanti kita akan buat di dalam perencanaan atau estimasi biaya. Tools dan teknik estimasi biaya. Nah, ada berbagai macam tools dan teknik yang digunakan untuk estimasi biaya. Ada analog estimate atau top-down estimate. Mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini bisa juga dilakukan. Bottom up estimate, estimasi berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Ya. Lalu ada lagi parametric modeling. Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Nah, contohnya di sini, misalkan di dalam membuat pesawat. Nah, parameter yang digunakan apa di dalam membuat pesawat? Misalkan ada type of aircraft, yaitu jenis pesawatnya. Lalu seberapa cepat pesawat akan terbang. Lalu apalagi perkiraan dari bobot pesawatnya. Lalu jumlah pesawat yang akan diproduksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh model matematika. Nah, salah satu model parameter yang terkenal yang dibuat oleh Barry Bohm adalah dengan nama Constructive Cost Model atau kita singkat dengan COCOMO. Digunakan untuk mengestimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris kode atau function point. Nah, COCOMO 2 model komputerisasi yang sudah tersedia di web. Ini adalah salah satu contoh model yang bisa dibuat di dalam estimasi proyek. Kira-kira untuk item budget itu apa saja macam-macamnya ya. Jadi banyak sekali item-item budget yang bisa kita estimasi di dalam sebuah proyek. Contohnya di sini ada salary ya. Salary untuk biayanya seperti apa? Apakah full, part-time atau temporary ya. Nah, itu ada perhitungannya. Lalu misalkan ada lagi asuransi ya. Ada lagi misalkan kecelakaan, sakit, dan sebagainya, itu pun harus diperhitungkan di dalam budget estimasi biaya proyek. Lalu ada lagi biaya konsultan, biaya software, biaya hardware, pembayaran seperti telepon, internet, dan lain sebagainya, maintenance, ya. Lalu transportasi, ya, serta biaya-biaya yang lain seperti pembayaran listrik, air, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam estimasi biaya proyek. Lalu komponen-komponen biaya dalam sebuah proyek itu apa saja? Nah, terutama di dalam proyek IT. Pasti dalam proyek IT membutuhkan yang dinamakan supporting staff, expert staff, dan direct materials. Ya. Lalu yang lainnya seperti project administrasi, material, labor, hardware, software, pajak, asuransi, fasilitas yang lainnya, maintenance, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komponen-komponen biaya di dalam sebuah proyek yang bisa proyek IT ya, yang bisa kita masukkan ke dalam estimasi biaya. Nah, contoh estimasi biaya. Anda bisa lihat tabel seperti ini ya. Nah, di sini ada WBS itemnya, ada unitnya, ada biaya, subtotal, WBS level 1, dan persen of total. Contohnya yang pertama project management. Ya, project manager ya ada 960. Biayanya pembayarannya $100 ini dalam dolar ya, subtotal 96.000. Dari mana 960 dikali 100.
project team member ada 1920. Pembayarannya per hari 75 ya. Dikalikan hasilnya 144.000. Ya, kontraktor di sini langsung ditulis 66.300. Ini dikumulatifkan hasilnya 306.300. Nah, 20% ya diambil dari mana? Nah, ini kan keseluruhan ya 306 dibagi total keseluruhan dikali 100%, hasilnya 20%. Nah, hardware pun sama caranya. Ada 100 unit, harganya 600 dikalikan jadi 60.000, servernya 4, ada harganya 4.000 per unitnya dikalikan hasilnya 16.000. 60 ditambah 16.000 ya, kalau dikumulatifkan hasilnya terusnya 76.000 dan sama persennya dikali bagikan dengan total project dikali 100% hasilnya sekian ya. Nah, jadi semua caranya sama. Nah, dikumulatifkan dari WBS total ini, subtotal hasilnya 1.521.400 untuk total proyeknya. Ya, ini adalah contoh estimasi biaya. Nah, yang tadi kita sebutkan di awal, contoh misalkan kita ingin menggunakan untuk penghitungan anggaran biaya dengan menggunakan WBS. Ya. Nah, output utamanya adalah cost baseline dan input utamanya adalah WBS. Nah, cost baseline ini untuk apa? Untuk anggaran berdasarkan waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memonitor kinerja biaya. Ya. Nah, contoh anggaran biaya. Nah, ini kalau dilihat dari contoh tabel anggaran biaya ini ya, tadi kan kita menggunakan WBS atau Work Breakdown Struktur. Item-itemnya ada project management, ada hardware, ada software, ada testing, training, dan research. Di masing-masing ada subunit lagi, ada project manager, project team, constructor. Nah, di dalam project management. Lalu hardware ada handle device, ada server. Nah, itu kolom yang pertama di dalam WBS item. Lalu kolom selanjutnya ada bulan. Bulan pertama 2, 3, 4 sampai 12 bulan atau total 1 tahun. Nah, dibuatkan kolomnya juga. Nah, untuk project management, nah ini di biaya untuk anggaran biayanya 8.000 ya di bulan pertama. Bulan kedua pun sama, bulan ketiga pun sama, nah seterusnya sampai bulan ke-12. Nah, lalu ditotalkan, itu apa dijumlahkan dari 8.000 yang pertama dikalikan 12, hasilnya 96.000. Nah, project manager pun sama. Ya, di sini diberikan anggaran 12.000 ya. Nah, setiap bulannya pun sama biayanya dikalikan 12, hasilnya 144.000. Project team member pun sama, ada tetapi di bulan kedua saja misalkan. Nah, ini biayanya 6.027 dikalikan 11, hasilnya 66.300. Nah, handle dan device ada di bulan keempat dan kelima, ditotalkan yaitu 60.000, server di bulan keempat dan kelima 8.000 ditotalkan 16.000. Nah, semuanya totalnya subtotal dikumulatifkan ya menjadi 7 juta ya 71 di sini 1.521.240 ya. Nah, ini total keseluruhannya. Nah, ini pun kumulatif dari 8.000 ditambah 12.000. Nah, hasilnya 20.000. Ini pun sama dikumulatifkan ke bawah, komunitas ke bawah, ini total keseluruhan komunitas ke bawah. Nah, itu contoh dari anggaran biaya ya. Pengendalian biaya. Proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk di dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Nah, earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Nah, jadi di dalam pengendalian biaya itu ya
termasuk di dalamnya adalah memonitoring kinerja dari pembiayaan. Nah, jika ada perubahan, otomatis biaya pun akan berubah. Nah, salah satu alat yang bisa kita gunakan di dalam pengendalian biaya yaitu dengan menggunakan yang namanya Earned Value Management. Nah, apa Earned Value Management? Adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Ya, nanti akan ada contoh dari Earned Value Management seperti apa penghitungannya dengan menggunakan alat ini, ya. Untuk menggunakan FVM, ya, singkatan dari Earned Value Management, harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya, atau yang kita sebut dengan Original Plan plus Approved Change. Yaitu dengan baseline ini dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Ya. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan FVM dapat optimal. Nah, di dalam menggunakan alat FVM, ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami untuk penghitungannya nanti. Ada yang namanya plan value atau PV, adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Ya. Ada lagi actual cost atau kita singkat dengan AC, adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Ya, ada lagi earned value atau EV, adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan RP atau rate of performance, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Lalu cost variance atau CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule variance atau SV, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cost Performance Index atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. SPI, Schedule Performance Index, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Nah, jadi istilah-istilah ini yang nanti digunakan di dalam estimasi biaya menggunakan alat FVM tersebut. Nah, ada berbagai macam rumus di dalam penghitungan earned value-nya, yaitu kita sebut dengan earned value formula. Ya, tadi kita kenal dengan EV atau earned value, ada cost variance atau CV, schedule variance, cost performance dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rumus-rumus dari perhitungan yang nanti kita akan gunakan. Ya, CV sama dengan EV kurang AC, SV sama dengan EV kurang PV dan lain sebagainya. BAC yaitu budget at completion, ya. Jadi budget keseluruhan yang kita gunakan di dalam sebuah proyek. Oke, contohnya di sini ya, kalkulasi earned value setelah minggu pertama. Nah, ini contohnya. Nah, 7.500 plan value, 10.000, actual cost 15.000, cost variance min 7.500, schedule variance min 500, cost performance 50%, SPI 75%. Ini baru minggu pertama. Nah, coba kita lihat perhitungan earned value-nya selama 1 tahun. Pada proyek ini direncanakan selama 1 tahun, tetapi baru berjalan selama 5 bulan. Nah, baru berjalan sampai bulan Mei berarti. Nah, seperti apa perhitungannya? Apakah proyek ini berjalan dengan baik, ya, atau seperti apa estimasi biayanya? Oke, kita lihat di sini. Activity-nya, ya, pertama plan and start project, analysis requirement, develop dan lain sebagainya, sampai dengan train users. Ini adalah aktivitas-aktivitas di dalam proyek tersebut. Nah, lalu kolom selanjutnya ada bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini ada PV ya, tadi ya, yang kita sebut dengan plan value. Nah, di sini
lalu ada lagi persen komplit, dan terakhir EV, ya, atau earned value-nya. Nah, bagaimana penghitungannya? Misalkan biayanya untuk plan dan staff untuk Januari dan Februari, biayanya masing-masing 4.000. Analis requirement biayanya 6.000 untuk bulan Februari dan Maret. Develop Maret dan April 6.000, ya. Misalkan seperti ini sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk PV ini kenapa ada 8.000? Berarti penambahan dari Januari dan Februari dikumulatifkan jadi 8.000. 6.000 di bulan Februari dan Maret, tambahkan jadi 12.000 untuk PV-nya. Nah, di sini komplitnya misalkan 100% untuk yang desain 50% ya penyelesaiannya. Berarti earned value-nya tinggal dikalikan 8.000 dikali 100% ya 8.000. Ini tetap 12.000, tetap 10.000. Nah, untuk yang desain form report dan query ini baru 50% komplit, berarti baru 6.000 saja earned value-nya, tidak full 12.000. Nah, ini kan belum, ya. Nah, ini ditotalkan keseluruhan jadi 44.000. Nah, lalu monthly plan value ya dalam 1 bulan ya cost-nya kita tambahkan semuanya ini hanya 4.000. 4.000 tambah 6.000 di bulan Februari jadi 10.000, di bulan Maret 4.000 tambah 6.000 jadi 10.000 dan seterusnya kita kumulatifkan ya sampai bulan Desember. Nah, lalu di sini untuk plan value total keseluruhan dananya yaitu yang diplanningkan yaitu 100.000 di sini ya. Nah, tetapi di sini earned value-nya baru 44.000 karena baru 5 bulan berjalan. Nah, bagaimana cumulative plan value? Tinggal dikumulatifkan. 4.000 ditambah 10.000 jadi 14.000, 14.000 tambah 10, 24.000, dan seterusnya jumlahnya sampai dengan Desember 100.000. Nah, tadi monthly actual cost juga sama, 4.000, 11.000, dan lain sebagainya. Nah, lalu monthly earned value-nya ya 4.000, 10.000, 10.000, 10.000, kumulatifnya tinggal ditambahkan. 4 tambah 10, 14, 14 tambah 10, 24, dan seterusnya, karena baru sampai bulan Mei. Nah, untuk project earned value selama bulan Mei, berarti di sini ya, EV-nya, kumulatifnya 44.000, taruh di sini. Lalu plan value-nya selama bulan Mei 46.000, ya. Lalu project actual cost-nya 53.000, taruh di sini. Lalu bagaimana untuk menghitung CV dan SV-nya? Nah, tadi caranya earned value dikurang actual cost. Tadi earned value-nya berapa? 44.000, actual cost-nya 53.000. Nah, minus, makanya ada dalam kurung. Minus, jadi hasilnya 9.000. Ya. Lalu SV-nya tadi rumusnya FV kurang PV. Ya, FV-nya tadi berapa? 44.000, PV-nya 46, minus juga. Minus 2.000 dalam kurung. Nah, lihat di sini CPI penghitungannya sampai dengan IV kurang AC. Nah, di sini tadi IV-nya 9.000. Nah, dikurang AC ya. Tadi aktual cost-nya yaitu 83% ya, komplitnya. SPI sama dengan IV dikurang PV yaitu 96%. Nah, estimated at completion atau IAC didapat dari original plan yaitu 100.000 yang ini. Nah, dibagi dari CPI, dibagi 83%. 100.000 dibagi 83%, hasilnya 120,455. Estimate time to complete juga sama ya. Caranya itu 12 dibagi dengan SPI, yaitu 96%. 12 bulan dibagi 96 hasil 12,55. Nah, berarti proyek yang direncanakan selama 1 tahun, tetapi baru berjalan 5 bulan. Nah, kita lihat grafiknya, di sini actual cost-nya, earned value. Nah, BAC tadi kan 100.000 ya, di planningkan 100.000 selama 12 bulan ya. Nah, tetapi baru berjalan selama 5 bulan, seperti ini grafiknya. Nah, jadi makna angkanya seperti apa di dalam IPM tadi? Ada angka negatif di dalam CV dan SV.
mengindikasikan masalah di dalam kinerja proyek. Berarti biaya proyek sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Nah, CPI dan SPI kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah di dalam kinerja proyek. Nah, jadi kalau kita lihat tadi CPI dan SPI-nya ya, ini 83% ya, berarti kan kurang dari 100%. Nah, ini pun menandakan adanya masalah di dalam proyek tersebut. Nah, di dalam CV dan SV ini pun ada masalah di dalam proyek tersebut, ya. Jadi ya, tadi di minggu pertama sudah kelihatan CV-nya atau cost variannya dan schedule variance-nya pun sudah ada pengurangan. Nah, terlebih lagi setelah 5 bulan berjalan terlihat jelas ya bahwa terjadi masalah di dalam kinerja proyek. Nah, jadi di dalam menghitung estimasi proyek kita bisa menggunakan ya alat R-value ini di dalam penghitungannya ya. Oke, baik itu saja materi pertemuan 6 tentang estimasi biaya atau manajemen biaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.